Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Majuri 1 halaman 204. Syarat yang kedua dari jamaah. Syarat kasar sholat. Syarat kasar sholat. Kemarin boleh kasar sholat 5 syarat. Syarat pertama, safirnya safir bukan maksiat. Yang kedua sekarang. Wasani ayyakuna antakuna. Wasani antakuna masafatuhu ais safari sittata asyara farsakhan. Bermula syarat yang kedua itu bahwa adalah jaraknya safar. Masafah jarak. Adalah jaraknya safar itu sittata asyara 16. Apa ia 16 farsakhan? Farsakh. 16 farsakh. Berapa 16 farsakh? Kita cari kan. Tahdidan nisbah pasti, nggak boleh kurang. Lebih boleh. Yang kedua bahwa adalah jaraknya safar itu 16 farsakh. Tahdidan nisbah pasti fil asahi pada pendapat asah. Jadi bagaimana cara menghitung 16 farsakh? Katakanlah 85 km misalnya. Bukan 80 km. Ya, 90 km misal dulu. Misal 90 km, jadi yang dihitung nggak boleh pulang pergi. Misalkan ke Bungo kalau pergi 45, pulang 45 kan udah 90. Nggak boleh, yang dihitung pergi saja, pulang nggak dihitung. Nah ini wala tuhsabu muddatur ruju'i minha, dan tidak dihitung akan masa pulang darinya 16 farsakh. Itu kalau dihitung pulang namanya kan jarak pulang pergi. Ini jarak pergi saja. Harus 16 farsakh. Wala tuhsabu, dan tidak dihitung muddatur ruju'i. Dan tidak dihitung muddatu di sini bukan taraf, dia naib fa'il. Dan tidak dihitung akan masa kembali minha darinya 16. Gimana? Ya, masa kembali. Muddah masa rujuk kembali. Minha darinya 16. Tidak dihitung akan masa kembali darinya 16. Jadi 16 farsakh itu pergi saja, bukan pulang balik. Misalkan kita robah dalam kilometer 90 km. Jadi 90 km jarak pergi kita udah boleh kasar sholat. Udah boleh sholat duhur 2 rakaat. Nah itu. Cuma farsakh itu berapa? Wal farsakhu salah satu amyalin. Bermula 1 farsakh itu 3 mil. Bermula farsakh itu 3 mil. Mil juga kita belum tahu kan? Harus dijelaskan lagi. Yang penting dulu 1 farsakh 3 mil. Berarti 16 farsakh berapa mil? Coba dihitung. Ketemu nggak? Gimana cara ngitungnya? 16 farsakh boleh kasar sholat. Kan kita nggak tahu farsakh. 1 farsakh katanya 3 mil. Kita robah dulu 16 farsakh jadi berapa mil? Kan ada pelajaran matematika di sekolah kan? Gimana cara carinya?
3 kali 16 kan itu. 3 kali 16 tinggal kali-kali. 48. 48. Berarti 16 parsah sebenarnya 48 mil. Udah. 48 mil dulu kan. Ini udah ada nih sama dengan wahina idzin, dan ketika itu satu farsah 3 mil. Famajmu'ul farasikhi samaniyatun wa arba'una mailan. Maka bermula kumpulan segala parsah-parsah itu 48 mil. Nah, dari mana keluar 48 ya? 3 kali 16 48. Tuh. Nah. Mil juga kita belum tahu. Wal milu arba'atu alafi khatwatin. Bermula 1 mil itu 4.000 langkah. 4.000 langkah. 1 mil 4.000 langkah. 3 mil 4.000 kali 3 1.200 langkah. Nah, tinggal kalikan aja. 1 mil 4.000 langkah. Kalau 48 mil berapa langkah? Ya. Kalau zaman dulu kurang meterannya, pakai langkah hitungannya. Nah, coba hitung. Pakai ilmu matematika, Paul. Langsung coret-coret. 4.000 kali 48. 4.000 kali 48. Berapa ribu? 1 mil 4.000. 10 mil 4.000 kali 10 400.000 kan? 400. 4.000 kali 10 40. 40.000. 40.000. 40.000 kali 4 160.000. Ya kan? 160.000 tambah 8 lagi, 4 kali 8 32. Nah, itu jadi berapa? Enggak ketemu. Ini bahaya ini matematika. Satu mil 4.000, 10 mil 40.000, udah gitu aja, tinggal kali aja. 10 mil 40.000, 40 mil 40.000 kali 4, seolah-olah 40.000 itu duit. Coba 40.000 kali 4, 160.000, ya kan? 160.000, 160.000. Kemudian 4.000 kali 8 berapa? 4 orang santri setor 4.000 satu orang, 8 orang. 30 8 16 32.000. 32.000 tadi berapa? 160.000 tambah 32.000. Jadi berapa? 182.000 langkah. Ya, 182.000 langkah. Tinggal ngitung aja kalau jalan kaki kan. Ya, itu. Langkah. Wal khutwatu, khutwah bacanya. Wal milu arba'atu alafi khutwatin. Bermula 1 mil itu 4.000 langkah. Wal khutwatu, dan bermula 1 langkah itu salah satu aqdamen, 3 telapak kaki. 3 telapak kaki. Nah, itu. Nah, jadi wal khutwatu salah satu aqdamen. 1 langkah itu 3 telapak kaki. Wal muradu bil amyali al hashimiyatu. Bermula yang dimaksud dengan mil di sini yaitu al hashimiyah. Mil Bani Hashim.
Bukan langkah manusia berarti. Yang dimaksud dengan langkah di sini langkah onta. Kata di dalam. Langkah onta. Karena orang berjalan pakai onta, nggak jalan kaki mungkin. Jadi onta. Oh enggak. Jadi yang benar langkah manusia. Nah, macam-macam khilaf juga. Iya, benar juga. Langkah onta, telapak kaki manusia. Udah, Paul aja ngajar di kelas 3. Ya Rahman. Wasalisu ayyakun al-qasiru muaddiyan li sholati rubaiyah. Boleh Pak belajar bahasa Arab? Apa? Tinggal lihat di buku kan. Bermula yang ketiga itu adalah orang yang kasar, itu muaddiyan li sholati rubaiyah, itu yang menunaikan bagi sholat yang 4 rakaat. Adalah orang yang kasar itu yang menunaikan bagi sholat yang 4 rakaat tadi. Dari syarat ketiga boleh kasar, sholat yang dilakukan itu sholat tunai. Bukan sholat qadha, bukan sebelum dia merantau, sebelum dia musafir pernah ketinggalan sholat di rumahnya, sholat isya misal. Pas dia mau qadha nggak boleh kasar, harus sempurna kan? Nah, jadi harus sholat tunai. Tapi kalau ketinggalan sholat dalam masa safir, pas dia qadha dia kasar boleh. Itu maknanya. Mungkin di depan nanti. Sementara sholat yang dilakukan itu sholat tunai, baru boleh kasar kan? Bukan sholat qadha. Amal nih mukabilnya, lawannya. Amal faitatu hadaran. Adapun bermula yang luput, salat yang luput, salat yang ketinggalan hadaran pada waktu hadir. Amal faitatu hadaran. Adapun bermula salat yang ketinggalan pada waktu hadir. Fala tuqda fihi maksuratan. Maka tidak dikadhokan akan dianya faidah. Tuqda naib failnya kepada faidah. Pertanyaan sudah maknanya. Sibuk pertanyaan. Fala tuqda fihi, maka tidak dikadhokan akan dianya salat yang ketinggalan fihi dalamnya safir maksuratan dalam keadaan dikasarkan. Jadi syarat kasar harus sholat tunai. Kalau sholat yang ketinggalan di hadir, maknanya ketika dia di kampung belum safir, hadaran di kampung. Adapun sholat yang ketinggalan faidah, hadaran pada hadir, maksudnya ketinggalan sebelum musafir. Fala tuqda majhul, maka tidak dikadhokan akan dianya faidah, sholat yang ketinggalan fihi dalamnya safir maksuratan dalam keadaan dikasarkan, nggak boleh. Karena hutangnya 4 rakaat, bayarnya 4 rakaat. Wal faidatu fi safari tuqda fihi maksuratan la fil hadari. Dan bermula salat yang ketinggalan dalam safir. Bermula salat yang ketinggalan dalam safir. Karena 1-2 hal mestinya kan nggak boleh tinggalin salat. Ini kagak salat dia dalam safir.
Bermula salat yang ketinggalan dalam safir itu tuqda, dikadhakan akan dianya faidah fihi dalamnya safir maksuratan dalam keadaan dikasarkan. Boleh. Kita perjalanan panjang, mobil nggak berhenti-berhenti, dalam mobil kita juga nggak sholat, ketinggalan sholat. Begitu kita dia nggak niat jamak, misalkan nggak niat jamak, belum paham jamak, ketinggalan sholat, kita qadha kasar boleh. Sholat ketinggalan dalam safir, kita qadha dalam safir, boleh kasar. Tapi kalau sampai kampung baru kita qadha, nggak boleh, harus sempurna kan. La fil hadari, tidak dalam hadir. Maknanya kalau kita qadha di kampung, di hadir, harus sempurna lagi. Apa yang nggak paham coba? Kesimpulannya, sholat yang kita laksanakan, yang kita kasar harus sholat tunai. Bila sholat ketinggalan di kampung, kalau qadha di kampung tetap normal, kalau qadha dalam safir juga harus normal. Sholat ketinggalan dalam masa safir, kita qadha dalam safir boleh kasar, kita qadha di kampung nggak boleh kasar. Warabi'u ayyan wiyal musafirul qasara lis-shalah. Bermula yang keempat itu bahwa niatlah oleh orang yang musafir akan kasar bagi salat. Ya. Bermula syarat yang keempat bahwa niatlah oleh si musafir al-qasra akan kasar lis-shalah untuk salat. Ma'al ihrami biha, bersama takbiratul ihram dengannya salat. Bersama ihram maknanya bersama takbiratul ihram. Artinya ada niat kasar salat dalam takbir. Enggak cukup niat kasar salat sebelum takbir. Ini saya nanti mau salat zuhur 2 rakaat aja. Karena safir. Enggak boleh, harus ada dalam takbir. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, alla ya'tamma, alla anur nasab lala nafi. Bermula yang kelima itu bahwa tidak mengikuti ianya si kasir, orang yang kasar tadi. Alla ya'tamma, bahwa tidak menjadi makmum ia, tidak menjadi makmum ia atau tidak mengikuti ia fi juz'in min sholatihi, dalam bagian dari sholatnya, dalam bahagian dari sholatnya, bimuqimen, dengan si mukim. Si mukim orang yang bukan safir. Bahwa tidak mengikuti ia, alla ya'tamma, tidak menjadi makmum ia, tidak mengikuti ia dalam satu bagian dari sholatnya dengan si mukim. Makna si mukim biman yusalli sholatan tammatan, dengan orang yang sholat ia akan sholat yang sempurna. Baru boleh kasar, kita tidak bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Orang yang sholat sempurna itu terserah apakah dia musafir atau enggak. Yang penting kalau dia sholat sempurna, kita ikut, kita harus sempurna. Tapi kalau imam kita sholat kasar, kita boleh kasar. Atau kita sholat sendiri kasar, boleh. Nah, itu maknanya. Tidak mengikuti dengan orang yang mukim. Makna mukim orang yang sholat sempurna. Orang yang sholat sempurna itu bisa si mukim, bisa juga musafir. Karena musafir malas kosar kan, dia pengen sempurna, kita nggak boleh ngikut dia. Kalau ngikut dia, kita harus sempurna juga. Gimana? Jadi tidak mengikuti ia dalam satu bagian dari sholatnya dengan si mukim. Si mukim arti dasarnya orang yang tinggal di kampung. Makanya syarah mentakwil makna si mukim sini man yusalli, orang yang sholat ia akan sholat sempurna walaupun dia musafir. Liyashmalal musafiral mutimma, supaya mencakupi ianya kata mukim.
Nah, supaya mencakupi ianya kata mukim kalau bermakna man yusalli sholatan tammah, akan si musafir yang menyempurnakan. Liyashmala, supaya mencakupi ia yang mukim akan musafir yang menyempurnakan. Jadi mukim bermakna man yusalli sholatan tammah, bukan orang yang tinggal di kampung. Nah, ini udah selesai tentang kasar. Tinggal jamak. Coba lihat-lihat dulu. Bahwa adalah orang yang kasar, yang mengkasar sholat itu muaddian, itu yang menunaikan bagi sholat yang 4. Baru boleh kasar sholatnya sholat tunai, bukan mengqadha sholat yang dulu ketinggalan di kampung. Muaddian, menunaikan. Nah itu. Ada lagi? Berarti orang yang kasar itu pas mau sembahyang sama imam nggak boleh atau boleh? Lihat dulu, kalau imamnya berarti nggak kasar, dia sempurna, boleh. Kalau dia pengen kasar harus sholat sendiri, jadi kurang pahalanya kan, nggak dapat jamaah kan. Nah, mending sempurna berarti. Kalau ada jamaah menyempurnakan. Kalau kita, maksudnya begini, kenapa diberikan keringanan? Takutnya orang musafir kan buru-buru. Dia kadang waktunya mobilnya berhenti sebentar. Kalau berjamaah nggak sempat kan, langsung aja sholat sendiri 2 rakaat boleh. Kalau waktunya lapang ya berjamaah aja. Begitulah. Udah. Nah, jadi kesimpulannya, boleh kasar sholat 4-5 syaratnya. Syarat pertama, musafir. Syarat kedua, musafirnya harus 16 farsah, 90 km. Syarat ketiga, dia melakukan sholat tunai. Yang dikasar itu sholat tunai, bukan sholat qadha di kampung. Tapi kalau sholat ketinggalan dalam musafir boleh juga kasar. Kemudian yang keempat, apa tadi? Niat kasar dalam takbiratul ihram kan? Yang keempat, tidak mengikuti si mukim, tidak mengikuti orang yang sholat sempurna. Nah itu syaratnya. Kita lanjutkan tentang jamaah kan? Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ay yajma'a baina salatay dhuhri wal asri. Dan boleh bagi musafir, akan musafir yang panjang lagi yang mubah. Safir panjang, safir 16 farsah tadi. Boleh bagi musafir akan safir yang panjang lagi yang mubah, bukan safir maksiat. Oleh apa boleh? Ay yajma'a, oleh bahwa mengumpulkan ianya si musafir baina salatay dhuhri, antara 2 salat duhur dan asar. Boleh bagi si musafir, safir panjang, safir mubah, oleh bahwa mengumpulkan ia antara 2 salat
duhur dan asar. Takdiman. Akan jamak takdim atau takhiran atau jamak takhir. Akan jamak takdim atau jamak takhir. Boleh bagi musafir jauh, musafir 16 bahasa mengumpulkan 2 salat duhur dan asar. Baik didahulukan, artinya asar kita tarik ke duhur, namanya takdim atau takhir. Duhur kita bawa ke asar, takhir namanya. Jadi ada jamak takhir, ada jamak takdim. Kalau kita lihat maknanya, takdiman berarti asalnya mudhaf ilaih dia. Asalnya jam'a takdimen. Boleh bagi musafir menjamak ia akan jamak takdim. Akan jamak takdim. Asalnya dia mudhaf ilaih. Sekarang dia menggantikan maf'ul mutlak. Jadi pada posisi maf'ul mutlak. Kita i'rab takdiman maf'ul mutlak. Cuma susunan asalnya jam'a takdimen. Asalnya yang jadi maf'ul mutlak jam'a. Dibuang jam'a. Takdimen mudhaf ilaihnya dipindah pada tempat maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak juga. Jam'a takdimen wa ta'khirin. Nah, itu asal. Nah, itu. Wahwa makna qauli dan bermula dianya jamak takdim dan jamak takhir. Itulah makna qaulihi, makna ucapannya musannif. Fi waqti ayyihi masya'a. Pada waktu yang mana saja dari keduanya yang berkehendak ia. Jadi kalau kita susun matannya, boleh bagi musafir mengumpulkan ya antara 2 salat duhur dan asar fi ayyi waqtin. Pada mana saja waktu, fi waqti ayyihima. Pada waktu yang mana saja dari keduanya yang berkehendak ia. Pada waktu mana saja, boleh pada waktu duhur, boleh pada waktu asar. Pada waktu duhur namanya takdim, artinya asar kita bawa ke duhur. Kalau duhur kita bawa ke asar namanya takhir. Jadi ucapan takdiman wa takhiran sama saja dengan fi waqti ayyihima sya'a. Wa ayyajma'a baina salatail maghribi wal isya'i. Dan boleh bagi musafir mengumpulkan ya antara 2 salat maghrib dan isya sama juga fi waqti ayyihima sya'a. Pada waktu yang mana dari keduanya yang mau ia. Ya, takdiman wa takhiran akan sebagai jamak takdim dan jamak takhir. Maghrib kita bawa ke isya boleh, isya kita bawa ke maghrib juga boleh. Wahwa makna qaulihi dan dianya takdiman wa takhiran. Itulah makna dari ucapannya musannif fi waqti ayyihi masya. Ya, titik dulu. Lihat dulu. Jadi lebih baik mana jamak takdim atau jamak takhir, tergantung keadaan. Kalau kita berjalan di waktu pertama, waktu duhur berjalan,
berarti lebih baik jamaah akhir kan. Zuhur kita pindah ke asar. Nah, kalau kita berjalan kira-kira ini asar nanti berjalan mobilnya. Zuhur sedang santai sekarang. Jadi berarti zuhur, asar kita tarik ke zuhur. Supaya waktu asar nanti aman. Tergantung keadaan. Tinggal syaratnya. Apa kira-kira syaratnya? Titik dulu, jangan panjang-panjang. Lihat-lihat dulu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.